Tapi saat Anda divonis asam lambung atau GERD atau anxiety, itu berhubungan dengan lambung semua, ya katanya. Makanya kenapa tidak sembuh? Karena dari ilmu awal salah, otomatis diagnosa salah, dan pemberian obat salah. Masalah lambung, ini rajanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Kenapa sih kita bisa tiap hari harus makan nasi lembek? Ini kami sering melihat ya, antara sharing-sharingnya orang-orang harus pakai makan nasi lembek lah, yang harus bubur lah. Ini makanan-makanan yang membuat kurus, badan kurus kita. Nah, orang-orang yang divonis asam lambung GERD ini, ya, ini harus mengenali dulu masalahnya lambung atau sistem kerja lambung. Selama ini Anda hanya mengenal lambung itu mencerna makanan. Kami sering berulang-ulang kami memberitahukan kepada Anda, tapi Anda nggak mau menggunakan pikiran Anda untuk menerima logika ini. Kami sering mengatakan bahwa lambung itu tidak mencerna. Ilmu kita selama ini diberikan ilmu yang salah, yang katanya lambung mencerna. Ini yang ditemukan oleh profesor-profesor yang lama, tapi ini memang tidak masuk di akal. Kenapa kita udah makan nasi lembek, kita makannya cuman sayur yang rebus-rebus, kita makannya bubur, terus kita makannya tepung kerot lah, mau tepung kanji, mau tepung apa, macam-macam tepung yang Anda makan. Tapi Anda paling banyak memusuhi tepung terigu, padahal tepung terigu itu nggak punya salah buat sama Anda. Tapi kenapa Anda banyak memusuhi, orang-orang asam lambung ini banyak memusuhi tepung terigu? Yang katanya roti mengandung ragi itu dari tepung terigu, goreng-gorengan itu dari tepung terigu. Nah, karena kita selama ini salah dalam mendapatkan ilmu tentang lambung itu. Makanya kenapa orang-orang yang asam lambung, GERD, yang anxiety, ini sulit sekali mendapat kesembuhan secara total. Karena kita sudah mengikuti ilmu-ilmu yang salah itu tadi. Ini kami beritahukan, lambung ini tidak pernah mencerna makanan. Yang mencerna itu ya mulut itu. Bagi makhluk hidup, dengerin ya, bagi makhluk hidup yang memiliki telinga atau yang telinga ada daun telinganya. Nah, seperti jenis ayam, bebek, terus burung, terus ikan, ular itu telinganya ada tapi tidak memiliki daun telinga atau tidak memiliki bentuk telinga. Nah, yang memiliki bentuk telinga seperti binatang kaki 4 ya, terus manusia, kalau manusia kakinya 2, yang kakinya 4 itu kalau nemu 2. Nah, terus orang yang yang memiliki daun telinga tadi, atau makhluk hidup yang memiliki daun telinga tadi, lambung ini hanya penampung makanan. Hanya penampung, tidak mencerna. Makanya kami sering bilang bahwa lambung dan usus tidak pernah akan ada luka. Tidak pernah terjadi radang, kecuali ketembak atau kena panah dari luar terus nembus ke lambung, itu baru luka. Tapi kalau dari makanan-makanan itu nggak akan terjadi luka. Nah, selama ini kita karena mengikuti ya profesor dari barat ini ilmunya salah. Dianggapnya lambung mencerna, dibantu dengan cairan empedu. Tapi saat Anda divonis asam lambung atau GERD atau anxiety, itu berhubungan dengan lambung semua, ya katanya. Makanya kenapa tidak sembuh? Karena dari ilmu awal salah, otomatis diagnosa salah,
dan pemberian obat salah. Makanya kalau Anda mau makan nggak perlu nasi lembek, tidak perlu pakai bubur, mau makan apa saja terserah. Yang penting kami sudah melarang pisang, pepaya, dan kacang tanah. Kalau pepaya, kacang tanah, pepaya itu memang akan memicu gas yang sangat cepat. Nah, kalau yang makanan-makanan lain saat Anda makan itu bukan asam lambung Anda naik. Asam lambung naik ini yang sering dikatakan orang-orang itu. Kok bisa terasa asam lambung seperti naik itu bagaimana? Saat Anda makan yang agak keras-keras ya. Yang makan agak keras-keras ini kita saat makan itu sudah masuk ke dalam lambung. Lambung ini kan besar. Insya Allah nanti kapan-kapan saya akan bikinkan ilustrasi bagaimana kerja lambung saat kita makan bubur, bagaimana saat kita makan sayur, bagaimana saat kita makan daging, ya. Nah, ini kenapa kok gas itu bisa naik? Nanti akan kami berikan ilustrasi lewat nanti kami bikinkan alat dulu supaya Anda itu lebih paham. Nah, karena di lambung itu tadi mencerna tadi ya, tidak mencerna. Karena di lambung tadi tidak mencerna, maka pas makan itu hanya nampung masuk ke dalam usus ini kecil. Lambung ini besar. Nah, pas mau masuk ke dalam usus, kalau kita makan nasi yang tidak lembek, terus makan nasi yang bubur. Nah, ini akan bubur, kalau nasi lembek sama bubur ini akan mudah masuk ke dalam usus. Tapi kalau banyak sama aja, Anda tetap begah-begah juga. Coba aja makan bubur 2 mangkok kalau nggak begah, tetap begah. Karena saat sakit itu banyak gas yang numpuk di dalam usus dan lambung. Saat tambahi kita makanan, itu akan tambah penuh, lambung dan usus itu akan tambah penuh. Akhirnya tambah rasanya seperti asam lambungnya ke atas. Karena itu dorong, karena lambung dan usus tadi melembung seperti balon. Ini yang membuat kita begah, bukan makanannya. Makanya kalau kita takut makan ini, takut makan itu, ya kita badan kurus, kita nggak ada tenaga dan sakit selamanya itu. Tinggal tunggu waktu saja. Ini yang harus kita hati-hati. Makanya kita harus ketahui kalau pengen cepat sembuh ya, ketahui ilmunya dulu yang benar, baru ikhtiar, maka Anda pasti akan cepat sembuh. Terus kami sudah menyiapkan ya orang-orang itu yang ada nomor teleponnya banyak di komentar-komentar itu ya, itu untuk mengarahkan Anda supaya Anda itu cepat sembuh. Karena penyakit ini perlu obat dan perlu arahan. Perlu obat saja lama, perlu arahan saja tidak akan sembuh. Kalau nggak percaya silahkan buktikan sendiri. Semoga yang masih asam lambung, GERD, anxiety, semoga lekas diberikan kesembuhan secara total dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.